Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Wa qala Allah ta'ala, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak, jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Semoga Allah ridha bapak ibu adik kakak salat di Masjid Nur Rahim ini dalam keadaan yang terbaik. Allah ridha duduknya di sini menjadikan kita tambah takwa, dan Allah ridha setelah ini bapak ibu sekalian tambah solih dan solihah, tambah bekal untuk akhirat, tambah hikmah, tambah sabar, tambah menikmati hidup, qanaah karena Allah, dan paling utama kita siap untuk menjadi golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan wasilah beliau, yang mendapatkan kenikmatan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik, akhir yang membuat kita bisa tersenyum, akhir yang membuat kita ikhlas untuk meninggalkan dunia ini. PR terbesar umat Nabi Muhammad SAW itu adalah ketakutan dirinya ketika dia akan meninggalkan dunia. Bukan meninggal dunia ya. Meninggal dunia lumrah. Sekarang ibu bapak ditinggal apa yang dititipkan Allah saja sudah deg-degan. Bagaimana berlatih sabar kalau dompetnya hilang, nah gitu loh. Itu sudah latihan namanya. Ketika gaji bapak pulang biasanya 5 juta, ini tinggal 4.900.000 itu, alhamdulillah ya Allah, enggak 4.500.000, kan begitu. Dan kalau kita itu melihat sesuatu karena sesuatu itu terlalu penting untuk kita, lupa bahasanya ada yang lebih penting, yaitu yang menitipkan harta itu. Coba kalau yang hilang cuma 1 lembar, kan alhamdulillah. Kalau bapak ngasihnya 4,5, tambah 500 yang hilang. Semuanya titipan Allah, dan semoga jemaah sekalian bisa mengatur titipan itu dengan seamanah mungkin ya, sehingga ketika bisa ditanya sama Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu sekalian adalah pemimpin, dan nanti setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Mulai dari yang paling sederhana, yaitu memimpin dirinya sendiri. Matanya, mulutnya, telinganya, tangannya, kakinya. Termasuk subuh ini, alhamdulillah punya bekal. Kaki saya ini ya Allah, saya buat jalan ke Masjid Nur Rahim. Telinga ini ya Allah, saya gunakan untuk mendengarkan taklim, yang insya Allah tema subuh ini adalah lupa saya. Pokoknya teladan orang tua. Apalah orang tua ya kudu apik lah. Nek anake apik, orang tua juga harus ikut baik. Alhamdulillah ya Allah, tangan saya untuk nyetel HP ini, untuk menyebarkan amal soleh, punya kelebihan daripada jamaah yang lain. Saya ngatur HP. HP saya selama ini cuma buat buka TikTok sama YouTube. Nah, itu pun ya Allah ya Rabbi astagfirullah kan gitu. Nah, sekarang saya gunakan. Semua nanti akan ditanya orang-orang. Cuma garuk-garuk doa aja ya ditanya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Hati-hati sekali rumangsane ibu-ibu punya gaun pentul itu enggak dihisap nanti. Ya, punya ikat rambut tuh ya,
Kalau setiap menjelang Ramadan ngeresi omong, wah nemu banget tuh ikat rambut. Selama ini hilang satu tinggal, enggak dihisap itu. Hisap. Bagaimana kita mengeluarkan uang hanya untuk sesuatu yang disia-siakan? Bapak-bapak jangan lupa juga, ya. Kemana-mana itu dihisap. Pamitnya sama istri, ke sana, dolannya ke sini. Katanya on the way, ternyata masih mampir wedangan. Mampirnya itu dihisap. Ondone sedilit, ternyata telung jam. Itu anyel kayak bener sebenarnya ya. Tapi nggak laki-laki ya seperti itu ya Bu ya. Kalau dimaklumi banyak-banyak sabarnya. Nah semoga kita semua dijaga oleh Allah sebaik-baiknya umat yang menjaga amanah. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada ayat yang sampun kita lantunkan. Nah, kalau lengkapnya dari surah Luqman. Ada kisah seorang yang bernama Luqman sampai disebut di dalam Al-Quran. Kalimat yang masyhur, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ini gimana ya pen-penan? Gak apa-apa begini, cocok ya. Nah, kok kita membungkuk man? Apa begini ya? Masya Allah, gini ya. Nah tadi habis badminton Pak coba. Badminton lolos semifinal, alhamdulillah. Ya gitu juga harus pamit istri ya katanya. Metune pengajian 12 badminton. Itu nanti juga diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah sekarang ada titipan dari Allah bagi mereka yang sudah dititipi yang namanya dzurriyyah. Biasa kita sebut kalau dalam doa waladun sholihun, atau kalau yang pingin punya terus Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya kita keren banget. Ya Allah, jadikanlah kami, keturunan-keturunan kami, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang enak dipandang mata, muttaqin, anak-anak kami yang muttaqin, yang bertakwa, yang menjaga perintahmu dan meninggalkan laranganmu, dan mereka mampu memimpin dirinya dalam kebaikan. Itu doa-doa orang tua kita kepada kita, dan doa bapak ibu kepada anak-anaknya. Betul tidak Pak? Ya Allah, jadikanlah saya anak yang soleh. Ada orang tua yang minta sama Allah anaknya jadi pimpinan gangster gitu ya, bandar kan ada. Bismillah ya Allah, jadikanlah anak-anak saya yang soleh. Tes. Tidak apa-apa nih bengongnya nih. Nah, ketika kita sudah punya harapan seperti itu, berbanding lurus dengan ikhtiar yang kita lakukan. Jadi ada doa, lalu ada ikhtiar. Sehingga ketika punya anak, alhamdulillah senang banget toh. Ada sunnah dari Nabi. Apa sunnahnya kalau punya anak? Yang pertama, mensyukurinya dengan apa Bang? Akikah. Sebetulnya akikah itu bisa menjadi tidak berat ketika sudah paham. Tandanya apa? Tandanya sudah ada garis 2 dalam apa itu? Tespek. Nah, alhamdulillah ya Allah. Nah, anak pertama, oh ya Allah, alhamdulillah, senang banget. Dan ketika sudah muncul tanda itu, maka orang tua sudah menabung untuk beli wedus. Langsung targetnya 2. Konek lanang wedok Pak. Anak lanang loro lho wedhuse. Nek kembar loro lanang 4 lho, Dik. Kowe duwe keturunan kembar ndak? Oh, yang kowe kembar. Wah, siap-siap apa? Udah dikasih tanda sama Allah. Itu namanya muhasabah. Muhasabah itu bisa pra, bisa pasca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kalau disuruh menilai, menghitung-hitung itu ya termasuk persiapan masa yang akan datang. Jadi boleh mengumpulkan harta, menabung, tapi kemaslahatannya jelas. Saya untuk ini, ibadah ini, sedekah ini, menyekolahkan anak ini, umroh, haji, monggo tafadhol.
Tapi kalau hanya untuk memperkaya diri tanpa nggak tahu itu untuk apa, eman-eman. Ya, sehingga ada kaifiyah zakat, kalau sudah tertimbun lama harus dizakat supaya tetap berkah dan seterusnya, banyak. Disyukuri dulu dengan menyembelih hewan akikah. Kalau akikah nggak boleh sapi, apalagi unta, tetap kambing. Kambing, bismillah. Termasuk rasa syukur. Lagi ditarik lagi ke belakang, pingin punya anak soleh, ikhtiarnya gimana? Punya istri dulu kan, punya suami dulu. Tetapi sekarang ada, saya pingin punya anak, tapi ikut-ikutan surah Maryam, ya, ikut-ikutan Isa ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam, satu-satunya manusia yang bisa lahir tanpa adanya bapak. Sejarahnya itu pasti, cuman tidak akan pernah berulang. Kalau sekarang ada ibu-ibu yang punya anak tanpa bapak, itu bukan seperti Isa ibnu Maryam, tapi karena nggak ketahuan bapaknya siapa. Dan sekarang banyak gitu loh, banyak, baik yang senang maupun sedih, baik yang pingin dibunuh maupun diteruskan, banyak. Akhir zaman kan gitu. Tapi ada yang bangga juga punya anak tanpa bapak. Terus dia menjadi wanita hebat, kesana sini sendiri. Loh, sendiri kan bisa. Kita diciptakan Allah berpasang-pasangan. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Berpasang-pasangan. Jadi cari pasangan terbaik itu termasuk ikhtiar mencari anak yang baik. Ya Allah, dapat istri pintar ngaji, dapat suami juragan. Wah, enak ini suami juragan, anakku tak sekolah ke sesuk SDIT mahal-mahal kuat iki. Itu termasuk itu persiapan memperoleh anak yang hebat. Mundur lagi ya, ketika suami istri mencari anak, ingin dapat anak yang bagus, cara mendapatkannya pun dengan cara yang bagus. Nih, mumpung kalau ada yang masih ikhtiar, bagaimana cara menggauli istri, bertemu, ketuk pintunya bagaimana, orang mulai rondo kesel-kesel untuk omah loh, burung bubuk deh, burung yuk gas, enggak seperti itu. Ya enggak terus asa itu termasuk cara memperoleh titipan Allah yang baik. Bagaimana ketika menyentuh istri berdoa dulu, ora bismillah dok. Kalau bismillah dok kabeh ya bisa. Ayo mau masuk masjid bismillah dok ya bisa. Bismillah. Tapi ada doanya. Apa doa masuk masjid? Wa ghafirli waftahli abwaaba rahmatik. Ternyata ada tuntunan lebihnya supaya lebih maslahah, lebih bagus. Lah bertemu suami istri juga ada tuntunannya. Orang gajo demok dek yuk, enggak. Ya enggak hanya basmalah, ternyata ada tuntunannya. Ternyata ada caranya. Waktunya kapan, nek pengin anak perempuan gimana, laki-laki. Ternyata ada itu Nabi itu. Keren. Nah, sekarang mundur, maju lagi ke sini. Semuanya itu menghasilkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang keempat tentang penciptaan manusia itu. Ya nutfatan, mudghatan, alaqatan, ya 40 hari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditiupkan ruh. Tapi ya enggak gitu ya. Pokoknya setelah ditiupkan ruh umur 120 hari ditetapkan sama Allah baik buruknya, amalannya, rezekinya, kapan matinya. Belum keluar dari rahim ibu sudah ditentukan matinya kapan. Sehingga kalau punya anak yakin itu rezekinya sudah diatur sama Allah. Kita tinggal doa sama ikhtiar dan bersyukur sama Allah sudah punya anak. Caranya bersyukur gimana? Jaga anak itu menjadi penerus generasi thayyib, menerus risalah Rasulullah SAW. Nah, setelah gitu tahu ilmunya, wah seneng banget punya anak, bla 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 bla. Nah, sekarang kalau sudah punya anak, kita sudah berharap anaknya pintar, lalu ikhtiarnya sungguh-sungguh, anaknya sudah pintar, sudah bisa ngaji. Oh ya Allah, juz 30 di SDIT X gitu. Wah, terus ada wisuda,
belum wisuda kelas 6 saja sudah wisuda ngaji ya. Wisuda tahfidzul Quran juz 30, baru kelas 3, bapak ibunya diundang. Oh ya Allah, berangkat. Akhirnya sampai sana nangis-nangis kan ketika anak-anaknya melantunkan lagu apa? Apakah ada yang sudah pernah itu? Ku inginkan. Nah, terus waktu nangis. Apalagi ada yang anak dapat gelar mumtaz, bawa mahkota, orang tuanya dipanggil kepada orang tua dari Ananda. Oh Bapak Joko, nah, kapok disebut terus nih Pak. Bapak Joko monggo, wah senang banget ya Allah, dipeluk anaknya, wah terus tes sama jamaah, coba dicek yuk, innalil muttaqina mafaza. Itu tadi yang dibaca imamnya rakaat kedua. Rakaat pertama saya nggak tahu surah apa ya. Terus dilanjutkan, wah bisa tepuk tangan semua Bapak Ibu ya Allah. Sekarang bapaknya jangan, wah, jangan. Ya udah. Nah kenapa Pak? Nggak apa-apa, tahun depan aja jangan. Tahu maksudnya? Iya, bapaknya yogurt trikul aja, nggak tambah-tambah. Sejak dia jadi anak, SMP, SMA, kuliah, setelah kuliah dapat istri, setelah dapat istri dapat anak, yogurt itu wae hafalannya, nggak pernah upgrade. Ketika sudah punya anak dan merasa bangga anak menjadi soleh menurut bapak ibu, jadi menurut kita anak saya, oh, keren banget anakku, maka saat itu sudah ada tambahan PR untuk orang tua. Bagaimana upgrade diri, jangan anaknya tok, jangan percaya diri kalau anaknya besok masuk surga, bapak ibu juga ditarik masuk surga. Enak men, so anaknya yang duwe bojo, duwe anak gitu. Ayo. Iya bolehlah pakai dalil Imam An-Nasa'i, ya boleh pakai yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang bagaimana anak yang soleh ya bisa menghadiahkan mistana untuk ibu bapaknya karena ibu bapaknya menghadiahi dia di dunia dengan pelajaran Quran sehingga dia menjadi penghafal Quran, sehingga nanti ketika di surga dia minta sama Allah, ya Allah masukkanlah orang tua saya ya Allah. Oke, nggak apa-apa, tapi yo jangan terus kayak gitu nodong anak enak men. Orang tua juga upgrade. Sing kesudir ben kapok tenan. Hafalannya ya jangan cuma inna lil muttaqina mafaza, bapak inna a'tainakal kautsar. Sedih kan itu. Ngantek 50 tahun, 40 tahun baca Quran, oh iya enggak tambah-tambah. Oh, ayo yang anak-anaknya di SDIT. Jadi pas anaknya hafalan murojaah, bapaknya juga ikut menghafalkan. Ya. Target anaknya tanggal 29. Wah, iya gitu. Gimana ini ya? Otaknya sudah beda kan kemampuannya. Yang anak masih fresh, dosanya sedikit. Nah, kita gudangnya dosa tuh. Metok gini angel ya. Sehingga bagaimana caranya kita bisa upgrade diri untuk mendampingi anak? Masa orang tuanya nyuruh anak ke masjid tapi bapaknya tidak ke masjid? Ayo lek sholat ke masjid. Ya, bapaknya jadi melanjut ke pekerjaannya. Ya gimana? Lalu pendidikan karakter, ya, lihat tarbiyah Nabi tentang bagaimana mengajak anak-anak untuk berbuat baik, untuk beramal saleh. Kalau usia kecil tidak perlu kita instruksikan. Ojo dipaksa. Anak-anak ya, anak-anak mau ngaji, mau ke masjid, itu ketika usia di mana dia belum balik dan masih suka bermain, ya ibadahnya bermain itu. Orang tua di rumah, ibu-ibu pengen didik anaknya yang 3 tahun supaya paham sholat, bukan langsung disuruh berhenti mainannya, masak-masakannya di stop karena adzan, tidak perlu. Yang penting orang tuanya jelas. Ketika adzan berkumandang baru ngisah-ngisah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah azan kak. Terus berhenti. Lalu ambil air wudhu. Anaknya tetap main gak apa-apa. Ya. Terus biasanya sholatnya di ruang sholat, anaknya baru main di ruang tamu.
Ya sudah, karena ibu juga afdal sholat di rumah. Afdal sholat di rumah apa di masjid ibu-ibu? Di rumah. Sholat ke masjid boleh? Boleh ya. Nggak ada yang melarang. Tapi kalau ditanya afdal di mana? Afdal sholat di rumah. Terus anaknya di ruang tamu, maka ibu bentangkan sajadah di dekat anaknya bermain. Oh, bukti bahwasanya ibunya kalau waktu sholat dia sholat. Lalu sambil main ibunya jaharkan suara, nggak apa-apa bu. Pendidikan tarbiyah untuk anak. Allahumma ba'd. Sampai iftitahnya dijaharkan nggak apa-apa kalau niatnya untuk didik anak. Hafal itu nanti anak. Tapi jangan kalau ibu mertua datang terus makmum di belakang sholat asar, anak kok dibanter kayak kabeh, aliran ngendi kan gitu. Nah, jadi kalau pas didik anak keras kan nggak apa-apa. Kami sering bilang ini bukan sombong. Anak kami yang pertama itu bisa hafal semua bacaan sholat. Bahkan ketika belum masuk TK jadi playgroup itu hafal karena ibunya begitu. Ya, anak mendengarkan terus. Nah, suatu ketika kalau sudah waktunya dia akan ikut. Mah wudu, ikut wudu. Nah, diajari. Nah, itu ketika usia anak-anak yang memang baru suka bermain. Enggak langsung dikerasin, ayo wudu, ayo sholat, ayo ke masjid. Enggak. Ya. Tapi kalau sudah balik, turun hadis Nabi, ada sababul wurudnya, sebab-sebab kenapa Rasulullah mengeluarkan hadis. Sehingga ketika ada kita menggunakan dalil, bagaimana ketika anak yang sudah balik nggak bangun-bangun sholat subuh, maka pukul anak itu aja. Kasihan ya, semalam belajar sampai larut ya. Ya weh, sholat subuh atau engkau naik aja. Keras sisa. Tak. Pakai apa? Ya terus pakai kasti itu ya. Ya pakai sapu dulu, lidi dulu atau apa. Tetapi juga ada syaratnya untuk orang tua. Enggak karena ikut pengajian Ahad pagi, apa nih? Sabtu barokah ini, subuh barokah. Terus nanti pulang ke rumah besok pagi langsung eksekusi ke anak. Padahal selama ini tidak pernah sounding ke anak tentang itu. Jadi dilihat dulu proses ibu bapak mendidik anak. Oh, ternyata sejak kecil sudah dikasih contoh. Oh, sudah diajak. Oh, ilmunya tahu. Sehingga dewasa nggak mau pukul. Nggak tiba-tiba sekarang mukul anak, ya anak akan berontak, demo sama kita. Bapak ya ratau neng masjid bu. Coba gimana? Nggak bisa, harus sama, ekuivalen, berbanding lurus juga sama pendidikan anak sejak kecil. Dikasih tahu pelan-pelan, sudah punya dasarnya. Baru setelah dewasa kalau dia nggak mau sholat, pukul gitu. Sekali ikut pengajian dapat perintah itu, besoknya dipukul anaknya. Nggak bisa ya, pelan-pelan. Tuh contoh lagi ya, ngaji juga demikian. Nah sekarang lihat dari sisi orang tuanya. Dari surah Luqman itu diceritakan seorang orang tua bisa mendidik anaknya. Orang tua sudah siap dulu dengan ilmu yang akan dibuat bekal oleh anak-anaknya gitu. Jadi kalau hanya sekedar menitipkan anaknya ke orang lain itu mah biasa. Ya kan Pak? Bapak kaya raya, cari pondok pesantren yang hebat, enteng. Tetapi tugas utama orang tua adalah menurunkan ilmu jariahnya. Jangan sampai orang tua itu kehilangan harta yang terbesar dari anak, terutama untuk waladun salihun al-ilmun nafi'un. Kalau harta monggo bapak mau kaya, mau wakaf kemana-mana bebas. Tapi eman-eman kalau anak kita punya surah Al-Fatihah, Al-Fatihah nih khusus ya, surah Al-Fatihah, dia bisa baca Al-Fatihah dan hafal Al-Fatihah bukan dari bapak dan ibunya, tapi dari ustadz-ustadzahnya di sekolah. Coba bayangkan, setiap sholat dia baca Al-Fatihah yang dapat pahala bukan bapak dan ibunya. Eman-eman dah? Eman-eman tak Pak? Anak pinter Al-Fatihah, ternyata dari guru TK-nya. Guru TK-nya dapat terus amal jariah ketika anak itu membaca Al-Fatihah pun ketika dia meninggal dunia.
Kalau ada yang terlambat, tolong masih banyak surah-surah yang lain yang bisa dijadikan bekal untuk Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai anak kita punya doa, doanya itu terpaksa untuk orang tuanya. Bapak Yusuf pinten, Pak? Nggih. Kalau kita 60-an. 74, Pak. 74 Bapak Ibu masih ada? Iya. Sampun meninggal. Tapi masih mendoakan. Insya Allah. Umur beliau 74 tahun. Ya kan? Selama beliau masih hidup, masih mendoakan orang tua ya, Pak. Punya putra berapa, Pak? 2. Hidup semua gitu. Alhamdulillah. Punya putra 2. Sudah 74 tahun. Bapak yakin anak-anaknya mendoakan Bapak kan? Tapi Bapak masih mendoakan orang tuanya toh? Nah, 74 tahun anak-anaknya Bapak. Bapak punya ibu. Ibunya masih beliau doakan. Padahal beliau sudah kakek-kakek kan? Ibu, ya Pak ya. Jadi anak yang berbakti mendoakannya sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Enggak rumangsa dadi wong tua terus ya anak-anak doa untuk Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu sekalian masih mendoakan orang tuanya. Terus ya. Terus menerus itu. Enggak habis-habisnya. Jadi keturunan itu memang bukan hanya sekedar meneruskan nasab kita punya sesuatu yang akan ditunda, tetapi lebih kepada kita sedang pendekatan hebat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, terus menerus anak-anak kita mendoakan kita, anak-anaknya dan terus ya, tidak pernah terputus. Nah, itu dzurriyyah. Maka kalau dalam pelajaran sejarah Nabi itu nasabnya jelas banget ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus. Ibu, Pak Joko tahu Pak? Pak Joko bin Joko bin Joko bin sampai berapa bin itu? Ya, Masya Allah, ternyata itu penting juga. Kalau ketemunya orang-orang soleh di atas kita, ya Allah, ternyata aku keturunan Pangeran Diponegoro, kan gitu bangga tenan toh Pak anak-anak kita. Ya Allah, Papa ternyata ketua Jenderal Sudirman. Enggak mungkin ya anak itu ya. Bisa jadi ya, dzurriyyah itu enggak mesti garis keturunan asli. Ternyata Pak Lie siapa? Bangga kita ketika tahu kita dari keturunan orang-orang soleh, orang-orang hebat. Maka tugas kita menjaga diri kita untuk menjaga nama baik mereka, marwah mereka. Ya Allah, aku keturunan Pangeran Diponegoro kok ora iso ngaji. Isen aku ya Allah, kan begitu. Saya keturunan Buya Hamka, tapi kok malah jadi preman. Wah, malu sama mereka. Gitu. Pun kebalikannya, ketika dirunut, kok malah ketemu keturunan geng terbesar se-Asia Tenggara. Wah, keturunan preman nih. Karena tahu kita keturunan gak baik, maka kita memperbarui garis keturunan. Ya Allah, hadirnya saya menjadi generasi yang membuat baik nenek moyang saya, kan begitu. Orang malah nyetnya aslinya keturunan preman, lanjutkan ya, nggak begitu. Karena mengetahui nasab itu karena harus, kalau yang baik kita lanjutkan, kalau buruk maka kita tutup keburukannya. Allahu a'lam bishawab. Oke, kembali kepada materi. Bagaimana orang tua mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya harus berbanding lurus, ya. Dan tahu etika atau tata cara mendidik anak yang baik. Pengen punya anak yang baik, tapi lupa kita memberi contoh yang baik. Berarti nggak boleh ya. Yang kedua, tempat. Kita mendidik anak supaya pintar ngaji, maka tempatkan di sekolah yang ngajari dia ngaji. Pengen ngaji kok taruh sekolah negeri, mohon maaf loh ya, sekolah-sekolah yang tidak membuat anak cinta kepada Quran. Sudah jelas sebenarnya, pengen anaknya sholih soleha kok sekolahkan bukan di tempat yang membuat dia sholih soleha. Lalu tempat kedua apa? Kita mengajak anak pinginnya mengenalkan sesuatu yang baik untuk dia.
belajar ngajinya, masuk TPA-nya, sholat berjamaahnya, tapi harus punya. Bagaimana hablum minallah itu bisa jadi kalah dengan perkara hablum minannas? Pernah tahu nih? Allah itu akan memintai pertanggungjawaban urusan kita di dunia yang belum pernah selesai, apalagi itu ada kaitannya dengan manusia yang lain, baik itu manusia muslim maupun tidak. Tulisannya ya ayyuhan nas, manusia, bukan ya ayyuhal. Nah, bukan mukmin, bukan mukminin, bukan muslim, tetapi kepada seluruh manusia. AC-nya itu kademen bae. Ulang. Iki ora mbok dipatiin apa digedhekke ya. Iki nyindir takmir lo ya. Oh, asune akeh ra bolong-bolong. Ora rambung. Tempat berikutnya ya. Oh, saya mau ajak ke masjid. Tadi ya hablum minan nas. Oh, nanti diminta sama Allah. Asyik ngantek bunyi ya. Jadi contoh hutang piutang, janji yang belum terlaksana dan seterusnya, sehingga kalau ada yang meninggal dunia, keturunannya, keluarganya kan menyampaikan jika ada yang belum selesai janji hutang piutang muamalah bisa menghubungi putranya, anaknya, saya, namanya ini, nomor telepon ini, itu untuk menyelesaikan. Nah, sehingga perkara urusan dengan manusia itu juga diutamakan dalam Islam. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi sahih, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, mengimani Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka bicaralah yang baik, kalau tidak diamlah. Yang kedua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaro, maka hormatilah, berbuat baiklah siapa? Tetangga kalian. Yang ketiga, falyukrim dhaifahu, hormatilah, berbuat baiklah tamu-tamu kalian. Poin pertama mungkin untuk diri kita sendiri, tapi poin kedua dan ketiga itu penting sekali. Ternyata kita hidup di dunia perlu mereka. Tetangga dihormati, itu utama. Barang siapa yang percaya sama Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, kenapa nggak disebut Nabi? Mereka harus sholat yang tepat waktu, harus sholat yang baik, harus sedekah yang banyak. Kan enggak tuh disebut dalam hadis itu, tetapi malah disebut falyukrim jarohu falyukrim dhaifahu, berbuat baiklah kepada tetanggamu dan tamu-tamu yang datang kepada kalian. Kan itu urusan manusia, baik. Coba saat sholat berjamaah tuh, imam itu tanggung jawabnya sama Allah. Ya, dia bacaan sebagus apapun, hafalannya sebagus apapun, tapi ketika melihat makmum, sawu sufufakum, istawu waqtadilu, kan sambil mulati jamaah kan itu. Oh enek sing sepuh, oh enek. Hilang itu urusan hablum minallah dia. Ya kudune mau baca surah Al-Kahfi hari Jumat kemarin, ya, sholat subuhnya, waduh, iki bapak tumben ke masjid, wah kasihan nih sepuh. Akhirnya yang dibaca, inna anzalna rodaan, bukan taina lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, menghilangkan semua kehebatannya menghafal Quran yang disebut itu. Kenapa? Ternyata karena ada manusia yang di situ lebih harus dihormati. Enggak terus kita, kecuali di sekolah, di pesantren ya. Adabnya kayak gitu loh, Rasulullah katakan. Itu urusan sama manusia. Kaitannya apa tuh kita bahas belum minan nas tadi? Apa Pak? Terlalu jauh ini saya. Bismillah, monggo ya Pak. Ini kita kurang anget terus. Apa ya? Masih lupa. Monggo sekalian diminum lalu mengingatkan. Alhamdulillah. Apa coba? Anak-anak titik.
Mengajak anak untuk belajar amal soleh di luar rumah, di pesantren, di masjid. Nah itu juga ada urusan hablum minanas yang tidak boleh kita lalaikan. Contoh nih yang paling banyak nih, saya itu kulo sering ngomong kepada takmir masjid, nggak boleh masjid itu kok kayak gini enak mana? Oh ndak ada. Ndak boleh masjid ada tulisan dilarang membawa anak ke masjid. Ndak boleh. Takmir suruh takmirnya menghadap saya. Ya gur menghadap dak ya bawa oleh-oleh. Ojo, jangan sampai masjid itu hilang dari suara meriah anak-anak. Tahu ada masjid bahkan ada playgroundnya. Oh keren tuh. Dan kami membangkitkan Masjid Peradaban di Solo, salah satu masjid yang kita bangkitkan pertama kali TPA-nya dulu. Anak-anak buahnya di masjid seneng di masjid. Orang tua ya ora ketangeterke. Salat asar ning omah, wetuk masjid yo nenteni ning jaba. Engko nek wis adzan maghrib anak-anak mulai ayo dah mulai yo. Oh kuwi ya ora apa-apa. Penting anake sik terikat di masjid. Wong tuane kesindir-sindir sik gak apa-apa. Lama kelamaan ya masuk. Guyune sik rada lebar ya ketoke menakutkan ini. Ya walaupun anjuran kami demikian, ajak anak sholat. Kapan anak bisa diajak sholat? Ketika dia bisa berdiri minimal. Ya, oke aja. Sholat di masjid rame nggak apa-apa. Kan saya sering bilang begitu. Rame pencalitan nggak apa-apa. Kalau imamnya bilang mengganggu khusyuk kalian tuh anak-anak, orang tuanya boleh bilang ke imam, sejak kapan bapak imam khusyuk sholatnya? Sejak anak saya hadir ke sini kan. Nah, karena ramai terus pikir khusyuk imamnya. Padahal selama nggak ada anak-anak sunyi sepi pun khusyuk bapak ibu sholat. Wong sholat tenang gitu mikirnya jatuh tempo nih cik rong dino aman. Kim aku musuh Pak Joko karo Manjrita. Siap mental tak latihan bar sholat subuh. Sholat subuhnya aja bisa mengagendakan seharian penuh loh Bapak Ibu. Ngono kok nyalakan anak-anak sing rame. Cuma ada tapinya. Orang tua juga punya amanah tuh anak. Jangan sampai anak membuat orang lain kan belum minanas. Peh Iqbal ngomong ngono ora apa-apa kandhane. Tapi pelayan terus. Wah ngantek ngiteri tawaf sa'i ngono terus jambai bapak numpaki wong liya dan seterusnya. Itu pun ya jangan. Atau maksudnya pakai dalil Hasan dan Husain naik punggung Nabi, terus naik turun, bahkan Nabi pun nggak bangkit dari sujudnya, nunggu Husain turun dari punggung Nabi. Apa itu saat beliau jadi imam? Lihat asbabul wurudnya, jangan langsung ambil. Dua-duanya benar, tapi cari hikmahnya. Saya senang anak-anak kamu, cocok banget, terus Pak dijaga. Tapi yang paling bertanggung jawab ketika anaknya bikin kerusuhan di masjid itu siapa? Bapaknya. Ning masjid, ya Pak. Nanti gawe horor. Di bapaknya malah dolanan ning omah. Tahu maksudnya? Sepakat kalau mau ngajak anak ke masjid. Jadi anak mulai ribet wirawiri, dipegang boleh, batal sholatnya enggak batal. Bahkan nih anak mulai ya ngetril kemana-mana, wah langsung cek sholat. Batal sholat bapak? Enggak batal. Ada tarbiyah di dalamnya. Enggak apa-apa, bawa anak ke masjid, suka masjid, tapi bapaknya iya suka gitu. Anak TPA, terus anak ya masjid iya. Wow, itu gang masjid kabeh. Bapaknya ada sini masjid. Ya rame anaknya, amin. Wah, bunga speaker ini orang tuanya di mana? Anak saya dulu pernah gitu. Sholat Jumat tuh, saya sama teman sepermau, saya masih ingat banget di tempat kakek. Ketika imam waladhdallin terus
yo banter-banteran. Wah, ya Allah batal kabeh Pak sak masjid. Bukan guyu gitu loh Pak. Itu salat Jumat rakaat kedua bayangkan. Ya Allah, goleki bapake endi ternyata enggak ada karena baru di rumah kakeknya. Sopo iki? Oh ini cucunya, kasihan kakeknya kena delala kakeknya pimpinan di kampung. Oh, bapak ya wis resto nyeneni. Apa maknanya? Posisikan orang tua menjadi orang yang dihormati. Ya sekali lagi belum minanas kan. Anak ning masjid, wong tuane nganyulke tukang nganu ra tau bayar iuran kampung, wah delala lagi anake sapa? Anake fulan. Oh, bener anake kae kena kita. Coba, ini anake sapa? Anake Pak Joko. Oh ya sing rapi ya Lek. Sini. Ora sudah diseneni karena tahu siapa bapaknya. Jelas Pak, masuk akal? Nah, upgrade-nya penting. Jadi anaknya jadi hebat, tapi bapak, solehe koyo ngene bapake kuwi. Ora hebat, coba bayangkan kalau muncul kayak gitu. Kan wagu banget to sing krungu bapake asem tenan iki. Ngono ya ora kesindir, malah ngetokke premane kan. Seharusnya malah astagfirullah, bener banget ya. Kenapa saya enggak upgrade gitu ya? Anaknya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11. Nah, kira mungkin bapaknya kabeh. Ini saya sebut bapaknya ada mana? Cocok. Bapak ini ya mirip wajahnya. Ini mirip. Nah, bapaknya mana? Oh. Ya udah, alhamdulillah keren ya, sepaket ya, sehidup sesurga. Itu dimulai dari membiasakan diri ikut di dalam surga dunia, majelis taklim, sholat berjamaah, kemana-mana bareng, anak diajak, itu keren banget ya. Alhamdulillah, wallahu alam bisawab. Sudah 5:30 Pak. Mungkin ada yang bertanya. Alhamdulillah Ibu ada. Nah, semoga masjid ini Nur Rahim menjadi masjid yang berkah untuk semua penduduk di sini. Semoga banyak yang ke masjid lagi, ya upgrade semua keilmuannya. Moga-moga ini menjadi pusat peradaban. Kalau mau jadi pusat peradaban, yodang beradab dulu, jadi dulu ya. Monggo semua jamaahnya bersatu padu untuk menyelesaikan. Ya setiap jamaah bawa satu donatur ke sini gitu, atau bawa sudah ada kenceleng Pak, sudah ada kenceleng sini Nur Rahim. Bukan, kami itu punya beberapa pondok diawali dengan kenceleng. Kenceleng nanti jamaah bawa satu-satu, bawa pulang ke rumah sudah. Nah setiap bulan sekali hari apa dibawa ke masjid dikumpulkan. Nah setelah itu yang bawa kenceleng satu lagi. Untuk tetangganya mana, untuk kantornya, untuk apanya. Berawal dari kenceleng. Tapi kencelengnya ya jangan cuma untuk pembangunan masjid tulisannya. Motivasi itu penting. Kencelengnya ditulis, hati-hati besok kita mati gitu. Pokoknya kasih gambar namanya siapa, Pak Joko atau kencelengnya. Dicablonkan Bapak Joko. Ngisore innalillahi wa inna ilaihi. Terus ada gambar mayit atau keranda. Itu sedekah. Setiap pagi melihat itu ya Allah, minimal ada motivasi. Setiap memasukkan uang receh ke kenceleng ini, doakan kita husnul khotimah. Bismillah. Ya ada loh itu kenceleng umroh, setiap nyemplungnya bismillah semoga segera berangkat. Kenceleng apa gitu. Motivasi. Bikinnya banyak nih Pak. Yang banyak nanti yang setiap pengajian, katakanlah ini berapa kali toh sebulan? Oh sepekan. Ya setiap bawa kenceleng yang banyak itu, moga jamaah yang mau nitip untuk bapaknya, tetangganya dibawa. Tapi biasanya kalau nggak ada adminnya, kui kenceleng 50 balik 3, 4 ya ini ndi. Jadi celengan dewe ya. Dibuka dewe, go jajan dewe. Didata kalau pakai kenceleng itu ada admin. Jadi ada admin yang punya ini WA-nya berapa, katakanlah Pak Joko WA-nya ini, Bu Siti WA-nya ini, dicatat. Lalu
masukkan grup kenceleng akhirat Masjid Nur Rahim. Jadi setiap Jumat dikasih Bismillah sedekah Jumat, kencelengnya diisi Bapak Ibu. Keren banget itu. Ya, hati-hati itu amanah. Ya, jangan sing receh-receh. Ya pokoknya bahasa-bahasa persuasifnya dimasukkan ya. Dikumpulkan. Terus ada petugas ya yang ngambil, kita ambil atau dikirim ke masjid gitu. Monggo itu digiatkan. Banyak pesantren yang terbangun hanya gara-gara pakai kenceleng itu. Coba itu. Kenceleng itu kan bisa nyebar kemana-mana dan juga dakwah itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi